setiap kita, setiap umat Islam itu diberi peluang oleh Allah untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan dan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Dan hal ini dibuatkan dengan lanjutan hadis, asa ayyakuna khairun lakum. Semoga dirahasiakannya waktu Lailatul Qadar itu menjadi lebih baik bagi kalian. Kira-kira apa lebih baiknya dari dirahasiakan itu? Kita ada semangat terus untuk meraihnya. Jangan-jangan belum. Jangan-jangan sehingga sejak awal Ramadan itu berusaha terus. Kalau malam ini saya belum dapatkan, mudah-mudahan besok saya bisa mendapat. Besoknya belum mendapatkan, mudah-mudahan besok. Terus berusaha sampai pada akhir bulan Ramadan. Nah, hanya memang ada sebagian yang mengatakan bahwa orang tandanya dia mendapatkan Lailatul Qadar itu amaluhu ba'da Ramadan khairun min qablihi. Amalannya sesudah Ramadan itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau sebelum Ramadan itu ibadah sholat jamaahnya kurang, masuk Ramadan terbimbing, selesai Ramadan asli. Yang tadinya sedekahnya tidak pernah, ya bakhil, setelah Ramadan menjadi orang yang faham betul karena sering mendapatkan penjelasan dari para khatib ketika menyampaikan tausiahnya di antara Isya dan Tarawih itu, supaya mereka memahami bahwa harta, kata Allah dalam Al-Quran itu, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kemudian bisa membangun diri, sadar bahwa sebagian harta itu berfungsi sosial, maka diperhatikan seperti itu. Nah, artinya apa? Kesimpulannya Lailatul Qadar itu tetap ada sampai hari kiamat. Sekalipun penentuan tepatnya kejadian tersebut dirahasiakan, dalam arti tetap tidak dapat menghilangkan kesamaran dan ketidakjelasan tentang waktunya. Jadi hikmahnya dibikin sama, tidak jelas, ya, tidak ditunjukkan waktu secara pasti, itu justru ada hikmahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi tadi sudah masuk pada kesimpulan, tapi kesimpulan yang berkaitan dengan disamarkan. Meskipun pendapat yang rajih, ini pendapat rajih ini, bahwa Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Pada malam 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, dan dalil-dalil menguatkan, banyak hadisnya, bahwasanya dia adalah malam 27. Ada yang paling kuat itu. Akan tetapi memastikannya dengan cara yakin merupakan perkara sulit. Ya, Allah a'lam. Kemudian kita bicara tentang kesalahan dalam amal dan perbuatan tingkah laku dalam menyambut Lailatul Qadar. Kalau tadi masalah keyakinan, ya, sekarang bicara tentang amal perbuatan dan tingkah laku. Kesalahan-kesalahan dilakukan manusia pada Lailatul Qadar itu juga banyak, ya, banyak. Kecuali bagi mereka yang dijaga oleh Allah, maka menyambut Lailatul Qadarnya, menyambut hari-hari di bulan Ramadan itu berusaha sesuai dengan sunnah Rasul. Tapi nanti ada yang membuat amalan-amalan yang tidak sesuai. Misalnya mencari dan menyelidiki keberadaannya dan tersibukkan dengan mengintai-intai, ya, mengintai-intai
tanda-tanda Lailatul Qadar, sehingga lalai beribadah, ya, ataupun berbuat taat pada malam itu. Sementara kita sadar betul bahwa Lailatul Qadar itu khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, maka kemudian golek tondo ini sendiri mengintai-intai sejak maghrib sampai isya sampai kepada menjelang subuh itu kelintaran itu neng jogo itu pas ketemu tak lagi ibadah. Betapa banyak orang yang sholat, ya, kita lihat di antara mereka lupa membaca Al-Quran. Jadi sholatnya sejak ba'da isya sampai isya terus sholat terus. Ini Qurannya lagi lupa tidak baca Quran. Kemudian ada lagi di waktu zikir terus lupa mencari ilmu. Ya, ini sehingga bisa kita dapati, ya, di antara mereka menjelang terbitnya matahari memperhatikan matahari itu gimana. Ada lagi, gitu. Jadi kalau tadi sejak sore, esok ganti. Begitu selesai sholat subuh, tidak baca Quran, tidak mempelajari kitab-kitab, ya, atau dan amalan yang lain, zikir, tapi terus keluar, ya, keluar. Tengok-tengok ning jowo ngenteni seneng ini muga mlekeke cahayane terang banget ora itu tarik enggak, terus dinteni nganti awan. Begitu sampai jam 9 ternyata memang matahari redup karena tertutup awan. Begitu jam 10 panas banget. Wah, ternyata saya kecil semalam juga terlanjur tidak baca Quran, mengintai-intai, kemudian sholat malamnya juga saya tidur karena masih mengintai-intai, pagi diintai lagi, ternyata belum, besok lagi coba, tapi mengintai terus. Mestinya orang ini memperhatikan pesan, dia memperhatikan pesan yang terdapat di dalam sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Asa ayakuna khairun lakum. Semoga dirahasiakannya waktu Lailatul Qadar itu menjadi seperti yang pernah saya sampaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba andai kata kematian itu tidak dirahasiakan oleh Allah, itu kira-kira bagaimana penjelasannya? Gitu, saya pernah tanya itu. Bukankah Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir, gitu kan? Satu di antaranya menyebutkan bahwa Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu kapan datangnya kiamat, baik kiamat kubro maupun sugro, termasuk kematian. Jadi kalau kematian itu diberitahukan, itu kita tidak malah toto-toto, tetapi stres. Begitu juga kalau Lailatul Qadar itu tidak dirahasiakan, gitu. Orang akhirnya suka nangguh pada hari gimana itu Lailatul Qadar itu turun. Setelah itu beribadahnya keset, bahkan ada yang ngomong ini, saat tadi malam sudah dapat Lailatul Qadar, nilainya sudah sama dengan 1000 bulan, maka saya akan cuti, tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran selama 1 tahun. Sementara saya tahu mati saya masih 5 tahun lagi. Coba gimana? Diberitahu seperti itu, hancur umat manusia. Maka asa ayyakuna khairan lakum. Kaum muslimin, dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa malam itu tidak ditentukan.
Para ahli ilmu menarik kesimpulan dari sabda Nabi bahwa dirahasiakannya itu lebih baik. Mereka juga mengatakan hikmah dalam hal itu agar seorang hamba bersungguh-sungguh dan memperbanyak amal pada tiap-tiap malam dengan harapan agar bertepatan dengan Lailatul Qadar. Berbeda jika Lailatul Qadar itu telah ditentukan, maka sungguh amal itu hanya akan diperbanyak pada malam itu saja, sehingga dia luput beribadah pada malam-malam lainnya atau berkurang. Maka dirahasiakan ternyata ada hikmah. Bahkan sebagian ahli ilmu lagi mengambil satu faedah dari sabda Nabi itu, bahwa sebaiknya orang-orang yang mengetahui Lailatul Qadar itu menyembunyikannya. Ya, menyembunyikannya. Berdasar dalil bahwa Allah Azza wa Jalla telah mentakdirkan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memberitakan ketepatan waktunya. Tadi sudah saya singgung. Kapan? Ternyata karena disibukkan dengan ada orang yang bertengkar tentang Lailatul Qadar itu. Jadi itu malah ada hikmah. Nah, artinya apa? Dari hal yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita ketahui bahwa kekeliruan orang-orang dalam giatnya mereka sholat secara khusus atau beribadah secara umum pada malam ke-27 misalnya, dengan memastikan atau seakan-akan memastikan misalnya bahwa malam itu adalah malam yang benar-benar turunnya Lailatul Qadar, maka kemudian meninggalkan sholat dan tidak bersungguh-sungguh pada malam lainnya, ini justru akan merugikan. Kekeliruan ini kaum muslimin membuat banyak orang melampaui batas dalam berbuat taat pada malam itu. Kalian bisa melihat, ya, misalnya kalau itu terjadi pola pikir seperti itu. Di antara mereka ada yang tidak tidur. Nah, ini malam tanggal 25 ya. Nah, malam 25 orang tidak tidur dah. Iki serasa turu ya, sebab ini bangunan itu malam Lailatul Qadar metu semuanya tak turu. Padahal tidak gitu. Ya. Jadi kalau sudah ngantuk ya ngantuk, tidur. Ya, tidur. Bahkan ada lagi, kita lihat di antara mereka ada yang tidak tidur, bahkan tidak henti-hentian sholat dengan memaksakan diri tanpa tidur. Bahkan mungkin ada sebagian yang sholat lalu memperlama sholatnya. Sholat diperlama. Akhirnya apa? Malah tidur di waktu sujud. Aneh kan? Ya, jadi beribadah meskipun kita ini nganggur malam kemudian itu, tapi jangan kemudian kita menyiksa diri, ya, menyiksa diri. Kan yang namanya Lailatul Qadar itu banyak dijelaskan sejak malam sampai berakhirnya malam. Jadi begitu masuk maghrib sampai kepada subuh ya sudah. Oh tadi sudah bisa baca Quran. Bukan berarti saya itu maafin, saya ngendor-ngendor itu ya. Tapi jangan kemudian menyiksa diri mana. Jangan. Seperti saya kalau memberi bimbingan kepada jamaah ya calon haji itu, ketika orang mengejar arba'in, nah, yang biasanya yang gelombang pertama itu di Madinah dulu arba'in, pokoknya kudu iso 8 hari di Madinah itu sholat di Masjid Nabawi terus. Nah, akhirnya nanti setelah itu jatuh sakit. Nah, nanti malah di Makkah karena sakit tidak bisa ke Masjidil Haram, sekali sholat kan sudah mengalahkan dengan yang 8 hari. Ini kalau model hitung-hitungan ya, itu. Jadi jangan sampai memaksakan diri. Kembali. Jadi terkait dengan penentuan waktu, kemudian membuat amalan-amalan tertentu itu, kalau tidak hati-hati, ya, malah kita ini bisa terjerumus
Kemudian kedua, di antara kesalahan sebagian kaum muslimin pada malam itu yaitu sibuk mengatur acara. Ya, sibuk mengatur acara. Misalnya yang Ustaz malam itu pokoknya mesti ceramah di mana-mana. Nah, perjalanan agak jauh akhirnya malah nggak sholat malam misalnya. Atau sebagian lagi sibuk dengan nyanyian nasyid, ya, nasyid, puji-pujian. Banyak membaca ini itu, akhirnya lupa lagi sholat malamnya, lupa baca Quran. Jadi akhirnya lupa berbuat ketaatan. Kemudian Anda, ya, itu bisa menyaksikan ada orang yang begitu semangat berkeliling masjid-masjid dengan menyampaikan berita terkini, serta bagaimana upaya pemecahannya. Itu dilakukan hingga menyebabkan pemanfaatan malam itu keluar dari apa yang dimaksudkan syariat. Akhirnya jadi etika. Ya. Saya jadwalnya ke masjid A, nanti setelah itu saya ke masjid B, setelah itu ke masjid C. Hilang waktu. Kemudian yang ketiga, di antara kekeliruan dari kaum muslimin ini, yaitu mengkhususkan sebagian ibadah pada malam itu. Mengkhususkan apa? Menamakan sholat khusus ini sholat Lailatul Qadar. Loh, kamu ngerti Lailatul Qadar nggak nanti? Ya, pada pertemuan tadi sudah saya sampaikan. Tidak bisa ditentukan, meskipun yang rotsi tadi saya katakan tanggal 27 itu, terus mengambil yang ke-27 dipakai untuk malam sholat Lailatul Qadar. Sementara berbijak man sholat Lailatul Qadri, ya, iman wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat, maksudnya pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ini malah mengartikan sholat Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosa telah lalu. Ya. Padahal ternyata enggak jatuh pada malam itu. Ini, jadi mengkhususkan. Karena saya pesan kepada jamaah ini enggak perlu. Nanti pada tanggal 21 malam 21 Ramadan kita sholatnya bukan sholat tarawih ya, bukan sholat tahajud, tapi kita namakan sholat Lailatul Qadar. Terus imamnya bilang lagi, berhubung pada malam 21 kemarin masih ada yang belum sholat Lailatul Qadar, nanti pada malam 23 kita sholat Lailatul Qadar. Akhirnya malam-malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 dipakai sholat yang tidak berdalil, karena membuat sendiri namanya sholat Lailatul Qadar. Padahal dalilnya ada sholat yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, sebagian lagi itu mengerjakan sholat tasbih secara berjamaah. Ada lagi melaksanakan sholat hifdzul Quran. Hifdzul Quran. Saya nggak tahu kok ada sebagian mengatakan ada sholat hifdzul Quran. Mungkin karena sudah hafal, ya sudah hafal, kemudian di masjid itu dilaksanakan sholat hifdzul Quran. Allah, ya. Saya kira begitu, ya. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan untuk kita terkait dengan bagaimana menyambut Lailatul Qadar itu. Yang terpenting, setiap kita, setiap umat Islam itu diberi peluang oleh Allah untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan dan berjumpa dengan Lailatul Qadar, manakala dia mau menseriusi
tidak justru nanggung hanya malam-malam tertentu, tapi sejak tanggal 1 sampai pada akhir Ramadan tetap aktif berkegiatan untuk melaksanakan sholat malamnya, baca Qur'annya, kemudian sedekahnya, ya, itu insya Allah akan mendapatkan apa yang kita inginkan hayat itu. Demikian, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.